السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, pada malam yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini adalah tanda-tanda kebaikan kita. Kita telah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Setelah itu kita duduk di majlisul ilm. Setelah itu kita melaksanakan salat isya. Dan setelah salat isya, kini kita duduk kembali di majlisul ilm. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlisul ilm, kita juga di akhirat kelak dikumpulkan di surganya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di kajian yang sebelumnya kita menjelaskan kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mencintainya yaitu mencintai Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mencintai Allah. Karena Allah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesempurnaan rasa kasih sayangnya kepada umatnya. Yang ketiga, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sempurna kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan kebaikan yang paling mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita adalah akidah yang benar ini. Dengan akidah yang benar ini, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita melalui dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kegelapan kekufuran menuju terangnya Islam. Kemudian juga kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya yang begitu mulia dan sifat-sifatnya yang begitu terpuji. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Lalu Syekh mengatakan mauqifun mu'athirun jiddan. Di sini kata Syekh ada suatu peristiwa yang sangat berkesan, yang sangat mendalam. Kata Syekh,
inna mimma la yakhfa ala ayyi muslimin ra'fata wa rahmata wa syafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersembunyi atau diketahui oleh setiap muslim bagaimana belas kasihan, bagaimana sayangnya, bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Bal wasafahu rabbuhu ta'ala fi kitabihil karim. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatinya di dalam Al-Quran. Di dalam surat Taubah ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yang kalian ketahui keturunannya, yang kalian ketahui nasabnya, yang kalian ketahui sifat-sifatnya, yang kalian ketahui akhlaknya, yang kalian ketahui bagaimana perilakunya. Semua tentang Nabi ini kalian ketahui. Azizun alaihi ma anittum. Amat berat baginya penderitaan yang kalian rasakan. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, tidak ada penderitaan yang lebih berat, lebih menderita daripada seseorang yang berada di dalam kekufuran. Tidak ada penderitaan yang lebih berat daripada seseorang berada di luar keimanan. Tidak ada penderitaan yang lebih berat daripada orang-orang yang jauh dari Allah. Kalau kita melarat, tidak dapat makan sehari, 2 hari, 3 hari, hal yang biasa. Ya. Namun orang yang jauh dari Allah, dia adalah orang yang paling melarat. Dia miskin iman. Dia menderita. Hatinya menderita, badannya menderita, pikirannya semuanya menderita. Bahkan anak istrinya pun ikut menderita. Karena sebagaimana kita ketahui ayol ikhwah, bahwa dosa ini bukan hanya mempengaruhi pelakunya saja, namun orang di sekitarnya, bahkan lingkungannya pun terpengaruhi oleh dosa-dosa ini, wal'iyadzubillah. Maka ikhwani fiddin azakumullah, orang yang paling menderita adalah orang yang jauh dari Allah. Maka kalau ingin bahagia, maka pelajarilah agama Allah. Kenalilah sifat-sifat Allah. Coba antum lihat ayol ikhwah, di khutbah nikah 3 ayat pertama, 3 ayat itu semuanya perintah untuk bertakwa kepada Allah. Artinya itu apa? Itu artinya adalah bahwa tidak mungkin bahtera rumah tangga itu akan lancar, bahagia, tentram, mawaddah, sakinah kalau tidak disertai dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjelaskan, azizun alaihi, sungguh berat baginya kesulitan yang kalian alami. Harisun alaikum. Ya. Dan dia adalah orang yang bersungguh-sungguh ingin melihat kalian menjadi orang yang bahagia, orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah SAW rela dicaci maki, rela diusir dari kota Mekah, rela disakiti, ya, demi menyampaikan dakwah ini kepada kaum muslimin, kepada orang Mekah. Dia rela kelelahan, turun naik gunung, ya, dilempar, kakinya berdarah, ya. Semua itu dia tahan, dia sabar,
agar umatnya selamat dari kesyirikan dan dosa-dosa yang besar. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW yang mengorbankan segala-galanya, mengorbankan ketenangannya, mengorbankan segala-galanya untuk demi keselamatan umatnya. Ya, bil mu'minina raufur rahim. Dan dia adalah terhadap orang-orang yang beriman besar belas kasihannya dan penuh dengan kasih sayang. La ilaha illallah. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, bagaimana kita tidak cinta kepadanya? Ya. Kemudian, wa min afdalil amthilah allati waqaftu 'alaiha li hadzal ma'na. Dan contoh yang paling bagus yang menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya adalah yang disebutkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah taala fi Ibrahim. Nabi suatu hari membaca firman Allah tentang Ibrahim alaihi salam yang ada di dalam surat Ibrahim, di mana Ibrahim alaihi salam mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya patung-patung ini telah menyesatkan banyak manusia. Ini di zamannya Ibrahim alaihissalam. Banyak orang-orang tersesat gara-gara patung ini. Di zaman kita lebih dahsyat lagi. Betapa banyaknya orang yang tersesat gara-gara kuburan. Tersesat gara-gara pohon, ajimat, mata air, kuburan keramat, keris, dan yang lain-lainnya. Ya. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti aku dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan-kesyirikan ini, dia tinggalkan patung-patung yang disembah selain Allah, maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, fa innahu minni, dia termasuk golonganku, dia termasuk orang yang beriman apabila dia menyingkirkan segala bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, dia tinggalkan patung-patung yang disembah selain Allah. Wa man 'asani, la ilaha illallah. Dan barang siapa yang tidak mau mengikuti aku dan menentangku, apa kata Ibrahim? Fa innaka ghafurur rahim. Karena sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan, sesungguhnya engkau maha kuasa, engkau mampu masukkannya ke neraka, engkau mampu menyiksanya. Ibrahim tidak mengatakan demikian. Ibrahim justru mengatakan, sesungguhnya ya Allah, engkau maha pengampun dan engkau maha penyayang. Artinya, meskipun dia telah melakukan kesyirikan-kesyirikan, meskipun dia telah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dia tobat, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima ampunnya. Bukan hanya itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmatinya. Dosanya diampuni, ya, kemudian dia dirahmati oleh Allah. Bagaimana dia dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah ayat yang sangat besar, menumbuhkan harapan di dalam hati kita.
sebesar apapun dosa-dosa kita, apabila kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Bukan hanya itu, tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan merahmati kita dengan memasukkan kita ke dalam surganya. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, jangan merasa berat mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya. Dan jangan merasa berat ketika sujud di dalam salatnya, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Lalu itu adalah tentang Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca ayat tentang Isa alaihissalam. Ayat tentang Isa yang berada di dalam surat Al-Maidah ayat 118. Isa alaihissalam mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Isa alaihissalam mengatakan, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka semua, engkau siksa semua manusia, fa innahum ibaduk, mereka itu adalah hamba-hambamu. Engkau apakan juga mereka hambamu. Engkau masukkan mereka semua ke neraka, itu hakmu karena mereka semua hambamu. Engkau apakan juga mereka itu adalah hambamu. Tapi wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni dosa-dosa mereka, fa innaka antal aziz, sesungguhnya engkau adalah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca kedua ayat ini, farafa'a yadayhi, Nabi mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma ummati ummati, ya Allah rahmatilah umatku, ya Allah rahmatilah umatku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Demikian kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia sudah dilempar, dicaci maki, diusir, namun tetap memintakan umatnya agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun subhanallah, Nabi yang begitu besar kasih sayangnya terhadap umatnya, sekarang banyak sekali umatnya ini yang mengabaikan sunnahnya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan diganti dengan perkataan para ulama, diganti dengan perkataan para kiai, ya, para habib, para tuan guru dan yang lain-lainnya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Kemudian faqala Allahu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nangis. Lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, idhhab ila Muhammadin wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkik." Wahai Jibril, pergilah ke Muhammad dan Tuhanmu lebih tahu. Tanya Muhammad itu, kenapa dia nangis? Lihat bagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya siapa? Jibril, bukan sembarangan malaikat. Jibril adalah ketuanya para malaikat. Ya, untuk apa? Untuk menanyakan Muhammad, ma yubkik? Wahai Muhammad, apa yang membuatmu menangis? Ya. Lihat bagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu orang sekarang seenaknya saja. Sunnahnya ditinggalkan, ditukar sunnahnya dengan ucapan manusia-manusia, dengan pendapat dan pikiran manusia-manusia, ditukar sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam fasa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Lalu Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu,
Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, apa yang membuatmu menangis?" Lalu Rasulullah SAW memberitahunya. Kemudian Jibril memberitahu Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada Jibril. Faqala Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad." Wahai Jibril, pergilah ke Muhammad. Faqul, dan katakan kepadanya, "Inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'uk." La ilaha illallah. Katakan kepada Muhammad, wahai Muhammad, kami akan membuatmu rela, kami akan membuatmu ridha terhadap umatmu. Maksudnya adalah, ya Muhammad, kami akan mengampuni dosa-dosa umatmu. Kami tidak akan menyiksamu supaya engkau tidak sedih, tidak susah. Sanurdik, kami akan membuatmu rela, reda. Dan kami tidak akan membuatmu susah, tidak akan membuatmu sedih. Karena Nabi SAW apabila dia melihat umatnya menderita, dia akan sedih. Ya, demikian juga kalau Nabi SAW melihat umatnya disiksa di akhirat, dia akan sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, kami akan membuatmu ridha dan kami tidak akan membuatmu sedih." Ya, bagaimana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa umatnya. Apabila mereka mati di atas tauhid, mereka meskipun masuk neraka akan dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara bahwa di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Qala al-Imam an-Nawawi fi syarhihi li hadzal hadits. Al-Imam an-Nawawi mengatakan ketika dia menerangkan hadis ini, hadzal hadits mustamilun ala anwa'in minal fawaid. Hadis ini terkandung di dalamnya banyak faedah-faedah, banyak pelajaran-pelajaran. Ya. Yang pertama adalah bayanu kamali syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa i'tinaihi bimasalihihim wa ihtimamihi bi amrihim. Yang pertama, sempurnanya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ya. Jadi begitu besar kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata kayak pepatah bahasa Indonesia, apa katanya? Cinta bertepuk sebelah tangan. Betul pepatah ini? Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar cintanya, namun umatnya la ilaha illallah. Ya. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Contoh yang paling nyata ya ikhwah, salat berjamaah ini. Salat berjamaah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Walaupun dia perang. Namun lihat masjid-masjid kita. Kosong, menderita, merana masjid-masjid kita ini. Ya. Kalau dia bisa berbicara, mungkin dia akan mengeluh. Ya. Dia akan mengatakan, saya hanya dibangun saja, namun tidak pernah apa? Ditempati, tidak pernah digunakan, tidak pernah dipakai. Nas'alullah salam al-afi. Kemudian, jadi pelajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dan perhatiannya yang begitu besar terhadap kemaslahatan umatnya dan kebaikan-kebaikan umatnya. La ilaha illallah. Ya.
Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangis mengatakan ummati Allahumma ummati ummati. Ya Allah rahmatilah umatku, ya Allah rahmatilah umatku. Kalau dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelakuan kita yang seperti ini, apa yang dia akan katakan? Ya, apa kira-kira yang akan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana perintah-perintahnya sudah banyak dilanggar. Ya. Sunnahnya ditentang, diperangi, diganti dengan yang lain-lainnya. La ilaha illallah. Kemudian pelajaran yang kedua, istihbabu raf'il yadaini fid du'a. Anjuran untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setelah membaca ayat itu, mengangkat kedua tangannya kemudian mengatakan Allahumma ummati ummati, ya Allah rahmatilah umatku, ya Allah rahmatilah umatku. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Kita juga perlu senantiasa mendoakan anak-anak kita. Mendoakan istri kita agar mereka senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang ini. Tidak cukup hanya sekedar kita membimbing. Itu tidak cukup. Juga kita harus senantiasa mendoakan mereka. Ya. Setiap kali kita sholat, di mana saja kita berada, hendaklah kita senantiasa mendoakan anak dan istri kita agar mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah di zaman sekarang ini. La ilaha illallah. Ini zaman yang luar biasa dahsyatnya fitnah-fitnah di zaman sekarang ini. Kemudian yang ketiga, al-bisyaratul azimah li hadhil ummah. Kabar gembira yang sangat besar untuk umat ini. Zadaha Allah taala syarafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini. Bima wa'adaha Allah Ta'ala biqaulih. Ya. Dengan janji Allah, umat ini dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurdik." Ya Muhammad, kami akan membuatmu ridha terhadap umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan umat Muhammad ini dengan perlakuan yang khusus, tidak seperti umat-umat yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diperlihatkan bagaimana umatnya disiksa. Lalu kata Imam An-Nawawi, wa hadha min arjal ahadits li hadhil ummah au arjaha. Ini adalah hadis yang paling besar, yang paling mulia, yang paling agung, yang memberikan harapan yang sangat besar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan merahmatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama'." Wahai anak Adam, seandainya dosamu telah mencapai langit, sampai ke langit dosa-dosanya. "Tsumma astaghfartani." Kemudian engkau minta ampun kepadaku, la ghafartu laka wala ubali. Dan aku akan mengampuni semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya, di hadis yang lain Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya." Jika engkau datang kepadaku membawa sepenuh bumi ini dosa, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Lalu engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan. Tauhidmu masih utuh,
dia tidak batal dengan kesyirikan, la ataituka bimithliha maghfirah, niscaya aku akan bawakan sepenuh bumi ini pula ampunan. Lihat ayo ikhwah, bagaimana mulianya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun kita banyak melakukan dosa, dosa kita setinggi langit, dosa kita sepenuh bumi, kalau kita minta ampun kepada Allah, bertobat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Namun apa yang menghalangi lidah kita untuk mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah rahmatilah aku? Ya, itu tidak lain adalah karena hati kita ini sudah terlalu banyak karatannya, sehingga lidahnya berat sekali untuk mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah jagalah aku dari segala bentuk maksiat, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah jadikanlah aku orang yang bertakwa, ya Allah jadikanlah aku orang yang taat, ya Allah berikanlah aku kelezatan dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya, jarang sekali kita meminta demikian. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah hadis yang sangat besar, hadis yang sangat agung, yang memberikan harapan kepada kita yang begitu besar. Apabila kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian faedah yang keempat, bayanu 'izami manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda Allah taala wa 'azimi lutfihi bihi subhanahu. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Ya. Dan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu dia menangis, Allah Subhanahu wa taala langsung utus kepadanya siapa? Jibril. Ya. Wal hikmatu fi irsali Jibril li su'alihi sallallahu alaihi wasallam izharu syarafin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu bil mahallil a'la fayustarda wa yukram bima yurdihi Allah taala. Dan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril di sini, ya, untuk menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak malaikat saja yang diutus? Kenapa justru Jibril yang diutus? Karena kita semua mengetahui bahwa Jibril ini adalah ketuanya para malaikat. Ya, Jibril adalah yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabinya. Jibril adalah makhluk kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilihkan utusan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa utusan yang dipercayai oleh Allah? Yaitu Jibril. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa mulianya dia. Ya, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayustarda. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menyampaikan pesan yang luar biasa ini. Apa pesannya ini? Bahwa ya Muhammad, kami tidak akan menyakitimu. Kami akan membuatmu ridha. Ya, dan kami tidak akan menyakiti umatmu. Apabila mereka bertobat, sebanyak apapun dosa-dosa mereka, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azakumullah, Nabi yang seperti ini mulianya sangat pantas, sangat patut bagi kita untuk kita apa? Sampaikan dakwahnya ini. Untuk kita sampaikan kepada semua orang tentang sunnahnya ini. Kita amalkan sunnahnya, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Ini bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun menyebarkan sunnahnya, mendakwahkan sunnahnya, menyampaikan sunnahnya kepada orang lain, kita tidak mau. Bahkan ikhwani fillah azakumullah,
Banyak orang-orang yang tidak berani mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Takut dikucilkan. Takut tidak disapa. Takut nanti kalau dia sakit tidak ada mengunjunginya. Takut diturunkan jabatannya. La ilaha illallah. Ya, dunia dan seisinya ini ayo ikhwah tidak sebanding dengan kecintaan Rasulullah SAW. Ya, cinta kepada Rasulullah SAW lebih dari segala-galanya. Pernah kita menyampaikan ayo ikhwah, ketika Rasulullah SAW pulang dari Uhud, setelah perang Uhud, begitu masuk ke Madinah, mereka disambut oleh seorang wanita. Begitu wanita ini, para sahabat melihat wanita ini, mereka mengatakan, bapakmu meninggal, mati syahid. Dia mengatakan, mana Rasulullah? Suamimu juga meninggal, mati syahid. Dia mengatakan, mana Rasulullah? Anakmu juga mati syahid. Dia mengatakan, mana Rasulullah? Lalu setelah itu ditunjukkan dia, itu dia Rasulullah. Apa kata wanita ini? Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal. Semua musibah selain kematianmu itu ya Rasulullah adalah kecil. Bapaknya mati dia tidak hiraukan. Dia mengatakan, mana Rasulullah? Suaminya mati juga dia tidak hiraukan. Anaknya pun buah hatinya mati, dia tidak hiraukan. Cinta apa yang seperti ini ayo ikhwah? Kita kalau anak kita mesen martabak, ya, sampai di dalam sholat kita pikirkan martabak anak kita itu, di mana saya akan berikan dia martabak? Ya, martabak yang saya akan belikan dia martabak spesial atau martabak biasa atau yang lain-lainnya. Sampai terbawa di dalam sholatnya. Apalagi kalau istrinya yang mesen, ya, istrinya mesen untuk dibelikan ini. Begitu dia Allahu Akbar, terasa getaran HP-nya, pasti istri saya sudah ini. Ya, sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat. Ayyuhal ikhwah, apakah begini cara kita mencintai Rasulullah SAW? Apakah begini cara kita cinta kepada Allah? Ya, kita senantiasa mengharapkan ridha Allah, ampunan dari Allah. Namun kelakuan kita seperti ini, apakah ini pantas ayo ikhwah? Ya. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, kalau memang ada kekurangan-kekurangan kita dan kita semua penuh dengan kekurangan, maka perbanyaklah beristighfar. Perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang sehari tidak lalai? Siapa di antara kita yang sehari tidak melakukan kesalahan? Siapa di antara kita yang sehari tidak melakukan dosa-dosa? Siapa di antara kita yang bisa mendapatkan pahala full ketika dia sholat? Tidak ada. Maka ini semuanya membutuhkan dari kita untuk senantiasa beristighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, tobat dan istighfar ini sangat-sangat dimudahkan. Kalau antum dari sini sekarang, rumahnya antum di Cakra atau rumahnya antum di Ampenan, berapa kali antum bisa beristighfar? Ya, berapa kali kita bisa mengatakan, ya Allah aku tobat kepadamu, ya Allah aku ampunilah dosa-dosaku? Berapa kita bisa mengucapkan? Namun kembali lagi seperti yang kita katakan tadi ayo ikhwan, karena karatan-karatan dosa banyak sekali di hati kita, sehingga lidah kita juga berat untuk mengucapkan astaghfirullah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah rahmatilah aku. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, untuk menyingkirkan karatan-karatan yang ada di dalam hati kita ini membutuhkan perjuangan dan kesabaran yang besar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa minta ampun dan beristighfar kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.